Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Selamat datang pada video presentasi dari materi karakteristik anak pendidikan berkebutuhan khusus pada mata kuliah pendidikan inklusif. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Iko Sudarma SPD MPD serta Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabawa SPD MPD. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok yang akan menjadi presentator pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah saya sendiri, yakni Nikita Kezia Vibes Della selaku moderator dengan NIM 2211021002. Kemudian rekan saya, Imade Yogi Pratnyana dengan NIM 2211021006. Kemudian Putur Yandana dengan NIM 2211021007. Serta Iputu Putra Wisnu Sarya dengan NIM 2211021010, serta yang terakhir ialah rekan Ayu Hartini dengan NIM 2211021014. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas serta kita ulas pada video presentasi ini. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari pendidikan inklusif. Yang kedua ialah pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang ketiga ialah alur pelaksanaan dari pendidikan inklusif. Kemudian yang keempat ialah manajemen kelas yang menerapkan pendidikan inklusif. Kemudian yang kelima ialah evaluasi kelas yang menerapkan pendidikan inklusif. Serta yang keenam atau yang terakhir ialah proses evaluasi dari pendidikan inklusif. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Kepada rekan yang bersangkutan dipersilakan. Oke, baik rekan-rekan semua. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusif. Nah, sebelum itu rekan-rekan semua pasti sudah pernah mendengar atau mencari apa sih itu pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ialah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang yang berbeda serta kondisi yang berbeda. Nah, jadi pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Nah, pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa pada umumnya di dalam suatu kelas. Dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat mengembangkan potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan umum. Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak atau stakeholder yang terlibat. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak tersebut antara lain ialah pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan melalui penyediaan dukungan anggaran atau pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga pendidik, serta penyediaan masyarakat dalam hal ini di dunia usaha ataupun dunia industri, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi profesi, dan lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Ya, antara lain yaitu mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan. Di samping itu, partisipasi orang tua dalam proses pengambilan keputusan pendidikan bagi anak sangat penting dan memegang kunci keberhasilan anak. Hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua ialah terlibat dan berperan aktif sebagai anggota tim program pendidik individual atau PPI yang menentukan jalur peserta didik. Tim PPI bertugas membuat keputusan pendidikan bagi peserta didik dan menangani masalah seperti kelayakan evaluasi, pengembangan program, dan penempatan PDBK dalam pendidikan inklusif. Orang tua juga dapat mendukung kebijakan sekolah, termasuk penyediaan GPK serta sarana prasarana yang aksesibel. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama serta berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mendukung pembelajaran maupun partisipasi semua peserta didik, yang dimana kegiatan tersebut dimonitoring dan dievaluasi oleh pengawas sekolah atau madrasah untuk memastikan peningkatan mutu satuan pendidikan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Makasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Metode pendidikan yang dikenal sebagai pendidikan inklusif berupaya memastikan bahwa semua siswa menerima kesempatan belajar yang sama, terlepas dari perbedaan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Prinsip dasar pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap siswa berhak untuk belajar bersama dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademis dan sosial mereka. Pendekatan ini menghindari segregasi yang mengisolasi siswa berkebutuhan khusus dari teman sekelasnya dan sebaliknya mendorong keberagaman dan penerimaan dalam komunikasi belajar bersama. Nah, alur pendidikan inklusif menurut Haug pada tahun 2020 menggarisbawahi beberapa langkah penting dalam penerapan pendidikan inklusi yang diorientasikan pada inklusi untuk semua siswa, bahkan hanya siswa dengan berkebutuhan khusus. Nah, berikut adalah alur utama yang diidentifikasi dalam model Haug. Yaitu yang pertama, pemahaman konsep inklusi. Penerapan pendidikan inklusi harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep inklusi. Haug menekankan adanya dua definisi. Inklusi, definisi sempit yang hanya berfokus pada anak berkebutuhan khusus, dan definisi luas yang mencakup semua kelompok terpinggirkan. Nah, yang kedua yaitu pengembangan kebijakan yang menyeluruh. Pendidikan inklusif harus didukung oleh kebijakan yang mencakup semua level pendidikan, mulai dari tingkat sekolah hingga kebijakan nasional. Nah, yaitu yang ketiga, pelatihan guru dan tenaga pengajar. Guru perlu dilatih untuk memahami dan mengimplementasikan praktik inklusi di kelas. Mereka harus mampu menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan berbagai kebutuhan siswa. Bukan hanya mereka dengan kebutuhan khusus, guru juga harus saling didukung oleh sumber daya dan pelatihan yang berkelanjutan untuk menerapkan strategi yang fleksibel. Nah, yang keempat, ada penyediaan lingkungan belajar yang mendukung. Kurikulum yang fleksibel dan lingkungan belajar yang adaptif sangat penting untuk mendukung inklusi. Haug menyoroti pentingnya desain universal untuk pembelajaran yang memastikan aksesibilitas bagi semua siswa. Nah, ini termasuk menghilangkan hambatan fisik dan pedagogis yang dapat menghalangi partisipasi siswa dalam proses belajar. Nah, yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Langkah terakhir adalah evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemantauan ini melibatkan penilaian keberhasilan dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan semua siswa mencapai potensi penuh mereka, serta menilai efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diterapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, manajemen kelas yang tepat dalam penerapan pendidikan inklusif. Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penerapan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan yang berbeda dengan anak pada umumnya dilaksanakan secara inklusi atau bisa juga dengan sekolah khusus, tentunya dengan SOP tersendiri. Maka dari itu, pendidikan inklusi semaksimal mungkin dapat segera disatukan dengan pendidikan formal atau reguler dengan berkiblat dari landasan hukum tersebut. Sekolah umum tidak ada alasan untuk menolak anak berkebutuhan khusus untuk ikut belajar di sekolah reguler. Mereka berhak memperoleh pendidikan, jenis pendidikannya disebut pendidikan khusus. Konsep anak berkebutuhan khusus mempunyai arti dan makna yang lebih komprehensif dibandingkan pendidikan anak yang luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan pendidikan lebih spesifik yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki kelebihan yang sering disebut dengan kesulitan khusus baik dalam hal belajar atau perkembangan. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan optimalisasi dari setiap perangkat sekolah dan pengelolaan manajemen yang baik dan efektif. Dalam hal ini, manajemen berperan sebagai jalur kemudahan mencapai visi misi dari lembaga sekolah, dimulai dari planning, organizing, actuating, controlling, and evaluating. Penting pula peran aktif dari para struktural, lembaga, dan pemanfaatan atau pemberdayaan sumber-sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan manajemen sekolah yang baik, sekolah akan mampu menciptakan program-program yang lebih baik karena pemikiran sumber daya sekolah dapat diolah secara langsung sesuai dengan kebutuhan murid. Beberapa prinsip penting dalam manajemen kelas yang inklusif mencakup: pertama, desain kelas yang fleksibel. Guru perlu mendesain kelas yang ramah bagi semua siswa. Penataan ruang harus memperhatikan aksesibilitas fisik seperti menyediakan ruang gerak yang cukup bagi siswa
dengan keterbatasan fisik. Selain itu, materi pelajaran harus dapat diakses dalam berbagai format, misalnya bahan bacaan dalam format audio untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Ini berarti menyusun materi pelajaran yang dapat dipahami oleh siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Strategi seperti pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa belajar sesuai dengan gaya dan tingkat belajarnya masing-masing. Ketiga, membangun budaya kelas yang inklusif, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting dalam pendidikan inklusif. Ini mencakup pemberian kesempatan kepada siswa untuk saling berinteraksi dan bekerja sama, menghilangkan stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus dan memastikan setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Guru harus mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam aktivitas kelas. Keempat, penerapan strategi manajemen perilaku. Dalam pendidikan inklusif, penting untuk menerapkan strategi manajemen perilaku yang positif dan berbasis penguatan, seperti positive behavioral intervention and support. Pendekatan ini membantu siswa belajar mengendalikan perilakunya dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang inklusif tanpa harus diberi hukuman yang membatasi mereka dari pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi antar guru dan tenaga pendukung. Manajemen kelas inklusif juga melibatkan kerjasama antara guru utama, guru pendamping, serta tenaga pendukung lainnya seperti psikolog dan terapis. Kolaborasi ini memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang tepat dan terpadu di dalam kelas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kelas inklusif. Evaluasi kelas inklusif adalah alat penting untuk menilai seberapa baik pembelajaran dapat menjangkau semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Menurut Anderson dan Boyle pada tahun 2017, evaluasi kelas inklusif harus mempertimbangkan berbagai dimensi, termasuk hasil akademik, keterlibatan sosial, serta dukungan emosional bagi siswa. Adapun langkah-langkah evaluasi pendidikan inklusif yaitu yang pertama mengenai penilaian individual berdasarkan kebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan inklusif, penilaian harus disesuaikan dengan kemampuan individual siswa. Menyesuaikan strategi evaluasi berdasarkan kebutuhan setiap siswa sangatlah penting, baik dari segi kognitif maupun fisik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai observasi keterlibatan kelas, yang dimana evaluasi juga dapat dilakukan melalui observasi langsung terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Anderson pada tahun 2017 menunjukkan bahwa evaluasi keterlibatan siswa adalah kunci dalam memahami sejauh mana mereka berpartisipasi dalam pembelajaran aktif di kelas inklusif. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi berbasis teknologi. Nah, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan inklusif. Penggunaan alat bantu teknologi seperti software pembaca layar atau aplikasi pembelajaran interaktif itu dapat dievaluasi untuk melihat seberapa baik mereka membantu siswa berkebutuhan khusus dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat umpan balik dari siswa dan orang tua. Anderson dan Boyle pada tahun 2017 menekankan pentingnya umpan balik dari siswa dan orang tua dalam proses evaluasi kelas inklusif. Dengan mendapatkan umpan balik langsung, sekolah dapat lebih memahami bagaimana siswa berkebutuhan khusus mengalami pembelajaran dan apakah ada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi. Sekian itulah pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses evaluasi pendidikan inklusif secara keseluruhan. Adapun proses dari evaluasi pendidikan inklusif ini penting untuk memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus maupun seluruh siswa itu bisa mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, evaluasi ini harus dilakukan secara berkala, yakni terus-menerus secara menyeluruh juga. Dan hal ini mencakup aspek kebijakan, kurikulum, serta pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam satuan pendidikan tersebut. Adapun Black Hawkins pada tahun 2017 mengemukakan bahwasannya evaluasi dari pendidikan inklusif harus menerapkan atau mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Termasuk yang pertama, ialah evaluasi kebijakan dan infrastruktur sekolah.
Hal ini mencakup analisis terhadap sumber daya yang disediakan, aksesibilitas fasilitas, dan juga aksesibilitas terhadap kurikulum. Yang kedua, ialah evaluasi kurikulum dan juga metode pembelajaran. Hal ini harus mempertimbangkan apakah materi pembelajaran itu dapat diakses oleh seluruh siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Baik, kemudian yang ketiga, ialah evaluasi dengan dukungan individual. Nah, evaluasi ini berfokus untuk menilai apakah siswa berkebutuhan khusus dapat menerima bantuan yang memadai, baik itu dalam bentuk teknologi, bantu pendampingan, atau intervensi khusus lainnya. Kemudian yang keempat ialah evaluasi integrasi sosial. Nah, evaluasi ini mencakup observasi terhadap dinamika sosial di kelas, di sekolah, serta dilakukan wawancara dengan siswa yang berkaitan untuk memahami pengalaman belajar mereka. Nah, kemudian yang kelima dan terakhir ialah evaluasi berbasis hasil. Menurut Anderson tahun 2017, evaluasi ini harus melihat seberapa jauh pendidikan inklusif telah meningkatkan prestasi akademik siswa, serta dapat membantu pengembangan keterampilan sosial dan juga emosional pada peserta didik. Baik, demikianlah seluruh materi yang telah kita bahas serta kita ulas pada presentasi kali ini. Nah, sebelum kita menutup presentasi, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang telah kita dapat selama pemaparan materi. Yang pertama, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, itu bisa mendapatkan akses yang setara terhadap pembelajaran dalam lingkungan yang sama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pendidikan inklusif itu melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, dan pihak-pihak lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta kolaboratif. Kemudian yang ketiga, pendidikan inklusif itu harus memastikan bahwa semua siswa bisa terlibat secara aktif dan mendukung perkembangan akademis dan juga sosial mereka secara maksimal dan juga berkala. Baik, demikianlah presentasi serta pemaparan materi dari topik karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan fokus materi yakni proses dari pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah kita pelajari bersama, termasuk dengan mekanisme, alur pelaksanaan, serta segala proses evaluasi yang telah diulas pada video presentasi di kesempatan kali ini. Kami selaku kelompok presentator mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dan juga partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak. Kami juga memohon maaf apabila selama jalannya proses presentasi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Baik, sekian dari kami, terima kasih banyak dan izinkan saya untuk menutup presentasi ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam